Oke semuanya, yuk kita ngobrolin sesuatu yang penting banget. Anak-anak kita, dan apa yang kita sajikan di piring mereka. Makanan yang benar dan sehat itu bukan cuma buat kenyang aja. Ini tuh bahan bakar yang bantu si kecil tumbuh kuat. Anggap aja kayak balok-balok buat membangun tubuh mereka yang luar biasa. Setiap wortel, setiap potong ayam, setiap sendok yogurt, semuanya itu penting buat membangun mereka, luar dalam. Makanan yang baik punya peran besar banget buat perkembangan otak mereka. Omega 3 dari ikan, vitamin dari buah dan sayur warna-warni. Ini tuh kayak bubuk super buat pikiran mereka. Memberi mereka awal yang baik ini bantu mereka lebih fokus, bantu mereka belajar di sekolah dan jadi kreatif. Dan jangan lupa juga buat ngejauhin kuman-kuman bandel. Pola makan yang penuh kebaikan, bantu membangun sistem imun yang super kuat. Kebiasaan yang kita ajarkan sekarang, itu bakal nempel terus. Kalau kita bikin mereka suka makanan segar dan sehat dari kecil, kita lagi nyiapin mereka buat seumur hidup. Kita semua tahu kan, ini nggak selalu gampang kan? Nyoba bikin anak makan sehat, itu kadang bisa jadi perjuangan banget. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi banyak orang tua, itu anak yang pilih-pilih makanan. Kita udah capek-capek masak makanan enak dan sehat. Si kecil malah nggak mau makan. Pasti bikin kesel dan sedih banget kan? Rasanya kayak gagal. Tapi tenang, ayah bunda nggak sendirian kok. Terus ada lagi yang besar, waktu. Ayah bunda sekarang makin sibuk aja. Cari waktu buat belanja bahan segar, rencanain menu, dan masak dari awal. Itu rasanya susah banget. Masalah uang juga bisa jadi penghalang besar. Banyak yang mikir makanan sehat itu mahal banget. Makanan olahan dan jajanan manis sering kelihatan lebih murah dan gampang didapat. Dan terakhir, jujur aja deh, kita sering bingung sama banyak informasi yang simpang siur. Sebentar dibilang makanan super, besoknya beda lagi. Orang tua butuh saran yang jelas dan gampang. Mereka perlu tahu cara mengatasi kebingungan soal makanan ini. Nah, gimana caranya kita atasi perang di dapur ini? Pertama, ajak anak-anak ikut serta. Serius, ini bisa mengubah segalanya. Ajak mereka belanja bareng. Biarin mereka pilih buah atau sayur baru buat dicoba. Ajak mereka ke dapur, bantu cuci daun selada atau aduk saus. Kalau mereka ikut andil bikin makanan, biasanya mereka jadi lebih mau makan. Berikutnya, kita bahas soal rencana. Sedikit perencanaan makan bisa hemat banyak waktu, stres, dan uang. Duduk seminggu sekali, catat beberapa ide menu simple. Bikin daftar belanja berdasarkan menu itu. Bikin makanan sehat jadi praktis itu kunci buat keluarga sibuk. Masak dalam jumlah banyak itu teman terbaik ayah bunda di sini. Luangkan beberapa jam di akhir pekan buat bikin semangkuk besar saus bolognese atau sup enak. Terus bisa dibekuin per porsi buat makanan cepat selama seminggu. Siapin juga camilan sehat yang siap santap. Potongan wortel dan timun stick pakai hummus. Terus, gimana soal alergi atau kebutuhan diet khusus? Mungkin kelihatannya ribet, tapi intinya cuma ganti bahan yang simple dan informasi yang jelas. Kalau anak alergi susu sapi, sekarang banyak susu dan yogurt nabati yang enak. Buat yang nggak bisa makan gluten, coba nasi, quinoa, atau pasta bebas gluten. Fokus aja sama semua makanan enak yang bisa dimakan anak, dan bikin menu lezat dari situ. Oke, yuk kita bikin si kecil suka sayur dan makanan sehat. Penampilan itu penting banget loh. Anak-anak itu makan pakai mata dulu, sama kayak kita. Jadi bikin piring mereka kelihatan seru dan menarik. Potong roti isi jadi bentuk bintang pakai cetakan kue. Susun irisan buah jadi bentuk muka senyum. Pakai sayuran warna-warni buat bikin pelangi di piring mereka. Jangan takut buat sedikit lucu-lucuan. Kasih nama-nama seru buat makanan sehat. Brokoli bisa jadi pohon kecil atau makanan dinosaurus. Stick wortel bisa jadi tongkat sakti superhero. Menciptakan suasana positif dan santai pas makan itu penting banget. Usahakan jangan maksa anak makan kalau mereka benar-benar nolak. Jangan ada perang di meja makan ya. Sebaliknya, terus tawarkan pilihan sehat dengan tenang dan sabar. Dan tips paling penting, jadi contoh, ayah bunda. Anak-anak kita itu nonton semua yang kita lakuin. Kebiasaan sehat ayah bunda bakal nular ke mereka. Percaya deh, kalian itu panutan terbesar mereka. Oke, yuk kita ke dapur dan bikin keajaiban. Masak makanan sehat buat anak itu nggak perlu ribet atau berjam-jam. Saya suka banget resep simple dan enak yang bisa dinikmati semua orang. Pertama, sate sayur pelangi ala saya. Ini gampang banget dan kelihatannya keren. Butuh tomat cherry, timun dan paprika warna-warni. Yang kuning,
merah, dan oranye bagus banget. Tusuk sayuran ke tusuk sate kayu. Anak-anak suka banget bikin ini. Sajikan pakai cocolan humus atau yogurt. Cocok buat bekal sekolah, pesta, atau camilan sehat cepat. Berikutnya, bola-bola pisang oat cepat. Oke, buat sarapan cepat atau camilan energi. Butuh 1 pisang matang, lumatkan. Tambahin setengah cangkir havermut. Aduk rata. Bentuk adonan jadi bola-bola kecil. Panggang 10-12 menit, atau dinginin di kulkas. Ingat soal alergi ya, hindari kacang dan cek label kemasan. Ganti susu sapi dengan susu almond atau oat. Pakai havermut bebas gluten buat bola pisang. Atau coba pasta jagung pakai saus sayuran. Makanan sehat bisa enak buat semua orang. Nah, apa sih hadiah sebenarnya kalau anak kita makannya bagus? Manfaatnya besar banget, percaya deh. Pertama, kelihatan dari kesehatan fisik mereka. Anak dengan gizi baik punya lebih banyak energi buat lari-larian dan main. Mereka cenderung punya berat badan lebih sehat, itu penting banget. Tulang kuat, gigi sehat, kulit cerah, semua itu datang dari makanan baik di piring mereka. Tapi bukan cuma soal badan, tapi juga soal pikiran. Makanan sehat punya dampak besar buat suasana hati dan kesehatan mental anak kita. Naik turunnya gula darah karena makanan manis bisa bikin mereka gampang marah dan rewel. Pola makan seimbang bantu jaga gula darah mereka tetap stabil. Artinya, konsentrasi lebih baik dan suasana hati lebih stabil. Nutrisi kayak vitamin B dan zat besi itu penting banget buat fungsi otak. Ini bantu ngurangin capek dan bikin pikiran si kecil tetap positif dan senang. Dan tahu nggak, makanan baik bikin anak lebih pintar. Ada hubungan nyata antara gizi dan kemampuan belajar. Kalau anak makan dengan baik, mereka bisa lebih fokus di kelas. Mereka bisa konsentrasi lebih lama. Daya ingat mereka meningkat, dan mereka lebih gampang mencerna informasi baru. Bagian terbaiknya, manfaat ini bukan cuma buat sekarang, tapi buat jangka panjang. Dengan ngajarin anak kebiasaan makan sehat, kita lagi melindungi kesehatan masa depan mereka. Nah, itu dia, ayah bunda. Rahasia makanan sehat buat anak kita itu bukan rahasia sama sekali. Ini soal bikin perubahan simple yang positif. Buat pertumbuhan, otak, energi, dan kebahagiaan mereka. Setiap sayur warna-warni, setiap potong buah, setiap masakan rumah itu ada bedanya. Ingat, ayah bunda nggak harus jadi koki super. Langkah kecil bisa bawa hasil besar. Mungkin mulai dengan nambahin 1 porsi sayur ekstra pas makan malam. Coba 1 resep sehat baru seminggu bareng anak-anak. Kekuatan masakan rumah itu luar biasa. Kita bisa ngontrol jumlah gula, garam, dan lemak nggak sehat. Ajak mereka ikut, bikin seru, jadikan urusan keluarga. Yuk, kita isi masa depan anak-anak kita dengan makanan baik dan kesehatan yang baik. Ini salah satu hal paling penuh kasih yang bisa kita lakuin buat mereka. Jadi, yuk mulai potong-potong, yuk mulai masak, dan kasih anak-anak kita masa depan cerah dan sehat yang pantas mereka dapatkan. Pasti bisa.